Piramida Giza, dengan ketiga piramida utamanya yang megah, selalu memikat perhatian dunia. Namun, di balik keindahan arsitektur megah ini, tersembunyi misteri yang tak terpecahkan. Sejak dulu, para ahli dan peneliti telah berdebat tentang asal-usul dan teknologi yang digunakan dalam pembangunannya. Salah satu teori yang paling kontroversial adalah bahwa piramida ini dibangun oleh alien atau entitas asing. Pendekatan ini memicu perdebatan serius. Bahkan, Kepala Departemen Arkeologi Universitas Kairo, Profesor Dr. Ala Shaheen, pernah mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan. Dalam sebuah konferensi tentang ilmu Mesir kuno, Profesor Shaheen menyatakan bahwa ada kemungkinan kebenaran dalam teori bahwa alien membantu orang Mesir kuno membangun piramida Giza. Yang lebih menarik, salah satu delegasi dari Polandia, Mr. Marek Nowak, mengajukan pertanyaan yang lebih provokatif. Ia ingin tahu, apakah piramida mungkin masih mengandung teknologi alien atau bahkan UFO dalam strukturnya? Profesor Shaheen dengan bijak menjawab, "Saya tidak bisa mengonfirmasi atau menyangkal ini." Jawaban ini menunjukkan betapa kompleksnya misteri di balik piramida tersebut. Teori alien ini hanyalah salah satu dari banyak teori yang mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana manusia kuno mampu membangun struktur yang sedemikian megah seperti piramida. Namun, mari kita telusuri lebih jauh sejarah Mesir, jauh sebelum era dinasti Fir'aun. Saat itu, peradaban Mesir tampaknya muncul begitu tiba-tiba, seolah-olah ujuk-ujuk mak gedebuk dari langit dan langsung dipenuhi pengetahuan yang maju. Oleh karena itu, sebelum kita terlalu yakin bahwa piramida dan segala keajaibannya dibangun oleh para Fir'aun, mari kita simak dengan seksama bagaimana teori ini bisa bertentangan dengan naskah kuno yang telah tertulis. Inilah misteri sebelum dinasti Fir'aun, yang akan menjadi latar belakang untuk memahami kemungkinan keterlibatan orang Nusantara atau Indonesia pada zaman now dalam sejarah Mesir kuno. Masa sebelum para Fir'aun memerintah Mesir, adalah periode misterius sebelum tahun 3000 sebelum Masehi, ketika munculnya Fir'aun resmi pertama, yang dikenal sebagai Menes Narmer. Pada periode ini, tanpa tanda-tanda apapun, tiba-tiba muncul tulisan, piramida, ilmu astronomi, keterampilan teknis, pengetahuan yang maju, dan segala hal yang sejalan dengan peradaban yang sangat canggih. Yang lebih mengejutkan, semuanya tampaknya telah muncul dengan sangat cepat, seperti pembangunan 1000 candi Prambanan dalam semalam. Seperti yang dikatakan oleh ahli Mesir kuno Inggris, Toby Wilkinson, mereka tampaknya muncul dalam semalam. Ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peradaban ini tiba-tiba muncul dengan segala kemajuan teknologi dan pengetahuan, tetapi juga seberapa jauh peradaban ini sudah ada sebelum masa Fir'aun. Para sejarawan dan arkeolog telah mencoba memahami bagaimana kemunculan mendadak ini dapat terjadi. Apakah ada nenek moyang yang hilang dari sejarah, ataukah ini adalah hasil dari pengaruh dari luar? Sejarawan Prancis, Gaston Maspero, menunjukkan bahwa agama dan teks-teks yang membentuk peradaban Mesir sudah ada sebelum Fir'aun dinasti pertama. Dari sini dapat kita pahami, bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para Fir'aun adalah warisan dari para raja sebelum Fir'aun. Begitupun piramida, tidak dibangun oleh Fir'aun. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena kitab suci tersebut tidak menyebutkan bangunan apa yang akan dibangun oleh Fir'aun. Lagi pula, Al-Quran juga tidak menyebutkan apakah Fir'aun jadi membangun bangunan tinggi itu, karena tidak lama setelah ia memerintahkan Haman untuk membangun bangunan tinggi, ia malah mau diar tenggelam. Sekilas, ini mengisyaratkan bahwa peradaban Mesir yang maju ini mungkin berasal dari sumber yang lebih tua dan misterius. Ini adalah poin penting untuk dipahami, karena merupakan latar belakang dari teori, bahwa orang Nusantara memiliki keterlibatan dalam perkembangan awal Mesir kuno, sebelum era dinasti pertama Fir'aun. Dan umumnya, pemimpin atau penguasa sebelum era dinasti Fir'aun, lebih dikenal sebagai nama dewa daripada manusia. Padahal, dewa yang dimaksud di sini juga manusia biasa, namun memiliki ilmu dan pengetahuan yang luar biasa. Dalam perjalanan kita untuk memahami misteri sebelum dinasti Fir'aun, kita harus merenungkan berbagai dokumen kuno Mesir yang menjadi petunjuk berharga.
Salah satu dokumen yang paling penting adalah papirus dari Turin. Papirus ini berisi daftar semua Firaun yang memerintah Mesir kuno, tidak hanya Firaun bersejarah, tetapi juga dewa atau para dewa yang memerintah tanah Mesir sebelum Firaun manusia. Daftar ini mencakup garis keturunan yang melebar lebih dari 13.000 tahun, menghadirkan kebingungan dan tantangan besar bagi sejarawan. Kemudian, Prasasti Palermo adalah dokumen kuno lain yang sangat penting. Prasasti ini merujuk pada penguasa pradinasti Mesir kuno dan menciptakan gambaran tentang sejarah yang lebih tua dari yang kita bayangkan. Bahkan, prasasti ini mencatat keberadaan dewa Mesir seperti Horus, yang memerintah Mesir ribuan tahun sebelum dinasti pertama. Pendeta tinggi Mesir, Manetho, juga memberikan kontribusi penting. Ia menulis sejarah Firaun Mesir kuno sebanyak 30 jilid dan merinci para dewa yang memerintah selama masa pra-Firaun Mesir. Namun yang lebih menarik, Manetho dan penulis lain seperti Eusebius dan Sincelos, berbicara tentang para dewa yang memerintah bumi selama total 36.600 tahun. Ini mengarah pada pertanyaan, tentang dari mana para penguasa sebelum Firaun berasal. Dari sinilah muncul satu teori yang menarik, yang dapat menjawab sebagian dari pertanyaan ini. Mereka disebut orang Anu. Emile Amelineau, seorang peneliti berbakat, telah membawa kita lebih dekat ke dalam misteri masa pradinasti Mesir kuno. Dalam penggaliannya di selatan Mesir, ia menemukan bukti keberadaan orang-orang yang telah maju daripada Firaun pertama. Ini adalah orang-orang yang berkulit hitam, disebut orang Anu atau Aunu, dan mereka memiliki peran penting dalam membentuk peradaban awal Mesir. Orang Anu adalah pemelihara ternak dan praktisi pertanian ekstensif di sepanjang sungai Nil. Mereka juga memiliki kota-kota pertahanan seperti Esna atau Anu Seni, Erment atau Arumenti, Kus, Gebelein atau Anti, dan bahkan Heliopolis yang awalnya bernama Anu. Kota-kota ini memiliki ciri-ciri khusus yang mencerminkan budaya orang Anu, termasuk simbol karakteristik yang menandai identitas mereka. Menurut beberapa penelitian, tokoh-tokoh terbesar dalam mitologi Mesir kuno seperti Osiris, Isis, Hermes, dan Horus berasal dari ras Anu ini. Ini adalah petunjuk penting, bahwa orang Anu telah memberikan pengaruh besar pada perkembangan awal peradaban Mesir. Penting untuk memahami, bahwa orang Anu bukanlah Anunnaki yang sering dikaitkan dengan teori-teori alien. Mereka adalah manusia seperti kita, namun lebih maju secara budaya dan teknologi. Mereka memiliki pengetahuan tentang penggunaan logam, pertanian, dan bahkan tulisan. Sejarah dan budaya orang Anu ini sangat berharga dalam memahami sejarah awal Mesir. Tidak seperti naskah-naskah yang menggambarkan mereka sebagai dewa, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa mungkin saja istilah Anu juga diterapkan pada Osiris sendiri. Amelineau mengungkapkan bahwa dalam pengertian etnis, kita harus membaca istilah Anu yang diterapkan pada Osiris. Sebagian peneliti percaya bahwa Osiris adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Mesir kuno. Ia membawa ajaran-ajaran dan perubahan besar dalam peradaban manusia pada masanya. Ini menjelaskan mengapa ia kadang-kadang dianggap sebagai penguasa Mesir kuno dan bahkan disebut sebagai dewa. Teori bahwa Osiris mungkin adalah Nabi Idris juga menarik untuk dipertimbangkan. Dengan asumsi dasar bahwa Osiris adalah Nabi Idris, hal ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang keterkaitan antara Mesir kuno dan orang Nusantara. Tafsir ini mengemuka melalui kajian Syaikh Tantowi Jauhari dalam karyanya yang berjudul Tafsir Jawahir. Menurutnya, identitas Osiris sebenarnya adalah Nabi Idris. Dalam tafsirnya, Syaikh Tantowi menjelaskan bahwa istilah Idris adalah ucapan dalam bahasa Arab untuk Osiris. Hal ini serupa dengan Yesoa yang diucapkan dalam bahasa Arab menjadi Isa, dan Yohanes yang diucapkan dalam bahasa Arab menjadi Yahya. Menurut tafsir ini, Osiris atau Idris adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada bangsa Mesir purbakala. Ia membawa ajaran-ajaran dan perubahan yang besar bagi peradaban manusia pada zamannya. Dalam pandangan ini, Osiris bukanlah dewa yang disembah secara berlebihan, tetapi seorang nabi yang dihormati karena jasanya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban.
Di dalam tafsir-tafsir yang lama seperti At-Bari, Imam Ar-Razi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan yang sezamannya, kita tidak menemukan kemungkinan Osiris. Kita baru bertemu pada tafsir Syaikh Tantowi Jauhari pada sekitar tahun 1928, atau pada tafsir Syaikh Qutb selepas tahun 1955. Hal ini dikarenakan, ilmu hasil penyelidikan kebudayaan dan peradaban bangsa Mesir kuno, yang dikenal dengan nama Egiptologi, baru tumbuh sejak permulaan abad ke-19, sejak para sarjana dapat membuka kunci rahasia huruf hieroglif bangsa Mesir purba melalui batu Rosetta pada tahun 1822. Maka dari itu, Ibnu Katsir dan yang sezamannya tidak mengerti tentang teks-teks kuno dari Mesir. Dari hasil penyelidikan yang baru berusia 165 tahun itulah, didapat cerita tentang orang besar Mesir yang bernama Osiris. Ajaran-ajaran Osiris yang didapat dari huruf-huruf kuno itu, bertemu pokok ajaran Tauhid, yaitu ajaran yang nantinya dinamakan Islam. Syaikh Tantowi juga menjelaskan, bahwa Nabi ketika itu tidak hanya memberikan ceramah tentang akidah dan akhlak, namun juga dipandang sebagai raja yang memimpin umatnya untuk mempelajari ilmu yang memajukan peradaban. Pandangan ini menyoroti peran penting Idris atau Osiris dalam membentuk budaya dan peradaban Mesir kuno. Jika benar bahwa Osiris adalah Nabi Idris, maka ini menguatkan hubungan antara Mesir kuno dan Nusantara, karena Idris atau Osiris mungkin berasal dari wilayah Nusantara. Dalam upaya untuk menjelajahi lebih lanjut keterkaitan antara orang Nusantara dan Mesir kuno, kita perlu memahami budaya orang Nusantara dan bagaimana budaya mereka dapat memengaruhi perkembangan awal Mesir kuno. Salah satu aspek penting dari budaya orang Nusantara adalah pertanian dan peternakan. Mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang pertanian ekstensif di sepanjang wilayah ini, termasuk di sepanjang Sungai Nil. Pertanian yang maju adalah salah satu ciri khas budaya orang Nusantara dan ini mungkin telah memengaruhi perkembangan pertanian di Mesir kuno. Selain pertanian, orang Nusantara juga memiliki keterampilan dalam penggunaan logam dan kerajinan tangan. Ini adalah kemampuan teknis yang mungkin telah mereka bawa ke Mesir kuno, berkontribusi pada pembangunan piramida dan bangunan monumental lainnya. Satu teori menarik lainnya adalah, bahwa tanah Punt, yang merupakan tanah kelahiran atau asal-muasal para dewa Mesir, dapat terletak di wilayah Nusantara. Ada beberapa bukti yang mendukung teori ini, termasuk catatan sejarah tentang perjalanan Ratu Hatshepsut ke tanah Punt. Teks-teks menggambarkan tanah Punt sebagai daerah yang berpulau-pulau, yang sesuai dengan geografi Nusantara. Selain itu, pohon kemenyan, yang menjadi salah satu komoditas berharga bagi Mesir kuno, hanya tumbuh di wilayah Nusantara kala itu. Ini adalah bukti lebih lanjut, bahwa wilayah ini mungkin memiliki peran penting dalam perdagangan dan pertukaran budaya dengan Mesir kuno, yang merupakan asal leluhurnya. Selain itu, ukiran di dinding kuil Ratu Hatshepsut menggambarkan penduduk tanah Punt dengan beragam warna kulit dan etnis. Ada yang berkulit gelap, merah, dan kuning, yang mencerminkan keragaman etnis di wilayah Nusantara. Ada juga bukti arkeologis yang mendukung teori ini. Sejumlah penemuan arkeologis di wilayah Nusantara, menunjukkan hubungan perdagangan dan budaya dengan Mesir kuno. Artefak-artefak seperti tembikar, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya telah ditemukan di kedua wilayah ini. Kajian ini memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang bagaimana wilayah Nusantara mungkin telah memengaruhi perkembangan awal Mesir kuno sebelum dinasti Fir'aun. Bukan hanya melalui perdagangan dan pertukaran budaya, tetapi juga dalam hal konstruksi bangunan super megah yang sekarang telah menjadi ikon dunia. Dengan menghubungkan tanah Punt dengan wilayah Nusantara, kita dapat melihat bahwa hubungan antara kedua wilayah ini tidak terbatas pada perdagangan materi, tetapi juga pertukaran ide, budaya, dan mungkin bahkan agama. Tentunya kita masih ingat, bahwa leluhur Nusantara, sebelum Islam datang, bukanlah penyembah pohon atau batu, tetapi mereka sudah bertauhid di bawah kesaksian Nabi Syits dan cucunya, Nabi Idris.